Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini, setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi juga pelajaran hidup. Hari ini, kamu akan menyimak kisah tentang Alia, seorang gadis sederhana yang dulu dihina karena miskin, diremehkan bahkan diusir oleh orang yang seharusnya menyayanginya. Tapi semua hinaan itu justru jadi pijakan bagi Alia untuk bangkit. Dengan kerja keras, doa, dan tekad yang tak pernah padam, Alia membuktikan bahwa kehinaan hari ini bisa berubah jadi kejayaan esok hari. Kalau kamu pernah merasa hidup tidak adil, pernah disakiti, diremehkan, atau dianggap tak punya masa depan, cerita ini akan membangkitkan semangatmu kembali. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Langsung saja, kita mulai ceritanya. Hujan turun deras malam itu. Langit gelap tak bersahabat, disertai angin yang membuat tubuh menggigil meski sudah mengenakan jaket lusuh. Di depan sebuah rumah mewah berhalaman luas dan berpagar tinggi, seorang gadis muda berdiri dengan tubuh basah kuyup. Di tangannya, sebuah map plastik berisi dokumen lamaran kerja ia peluk erat, seolah itu adalah satu-satunya harapan yang masih ia genggam. Namanya Alia. Usianya baru 19 tahun. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi bukan karena takut menghadapi hujan, melainkan karena rasa malu dan cemas yang bergumul dalam hatinya. Sudah 3 kali ia ditolak kerja hari ini, dan malam ini adalah harapan terakhirnya. Ia mengetuk bel rumah itu. Lama tidak ada jawaban. Ia coba lagi. 2 kali. 3 kali. Akhirnya suara wanita terdengar dari dalam, kesal dan lantang. Siapa itu malam-malam begini? Tak lama, pintu terbuka. Seorang wanita setengah baya, anggun dengan baju tidur sutra dan wajah bersih hasil perawatan mahal, menatapnya dari atas ke bawah. Alia menunduk sedikit, berusaha sopan. Permisi, Bu. Saya Alia. Tadi siang saya kirim lamaran ke perusahaan Bapak. Katanya saya diminta ke sini malam ini untuk wawancara singkat. Belum sempat Alia menyelesaikan kalimatnya, wanita itu mendengus. Matanya menyipit. Kau bercanda? Alia menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya hanya... Berani sekali kamu datang ke rumah pribadi seperti ini. Dan lihat dirimu. Bau hujan, pakaian lusuh. Apa kamu pikir pantas bekerja di perusahaan kami? Suara wanita itu naik 1 oktav. Alia terdiam. Hatinya tersayat. Tapi ia menahan air mata. Ia hanya ingin menjelaskan. Tapi wanita itu tak memberi kesempatan. Sudah. Pergi dari sini sebelum aku panggil satpam. Teriaknya sambil menunjuk pagar. Saat itulah seseorang membuka tirai dari balik jendela lantai 2. Seorang pria muda, tampan, berdiri di balik kaca. Ia melihat ke arah Alia. Mata mereka sempat bertemu. Sekilas, tapi hanya sebentar. Lalu tirai ditutup kembali. Alia menghela napas. Ia mengenal pria itu. Mantan teman dekatnya. Bahkan dulu, bisa dibilang lebih dari sekadar teman. Tapi sekarang, seolah mereka tak pernah kenal. Langkah kaki Alia lunglai menjauh dari rumah besar itu. Hujan tetap turun, dingin menembus kulit. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa hina dalam dirinya. Tak ada satu kata pun pembelaan. Tak ada satu isyarat bahwa ia dianggap manusia malam itu. 1 jam kemudian, Alia sampai di kontrakan kecilnya. Sebuah kamar sewa berukuran 3 kali 3 meter. Di sana, ibunya terbaring lemah, batuk-batuk, menahan sakit dada yang makin hari makin parah. Obat sudah habis, dan Alia belum punya uang lagi untuk membelinya. Maaf ya, Bu. Bisik Alia sambil menggenggam tangan ibunya yang keriput. Malam itu, Alia menatap langit-langit kamar. Basah di tubuhnya belum mengering. Tapi pikirannya melayang jauh. Ia teringat bagaimana hidupnya berubah. Dulu, rumah mereka besar. Ayahnya seorang pengusaha mebel yang disegani. Tapi semua hancur dalam sekejap.
ketika rekan bisnisnya menipunya dan membawa kabur semua modal. Ayahnya tak sanggup menahan tekanan. 2 bulan kemudian, ia ditemukan meninggal di kamar dengan botol racun di samping ranjang. Sejak saat itu, hidup Alia berubah 180 derajat. Dari anak orang kaya menjadi orang yang bahkan tak bisa beli makan 3 kali sehari. Dan Rafka, lelaki yang dulu selalu datang diam-diam ke rumahnya, memberi bunga, membacakan puisi, memuji senyumnya. Setelah bangkrut, Rafka menjauh. Bahkan saat ayahnya meninggal, ia tak muncul sedikit pun. Yang lebih menyakitkan, sahabatnya sendiri, Nadia, justru menyebar gosip kalau Alia pura-pura miskin agar dikasihani. Di sekolah, ia jadi bahan cemoohan. Dituduh sebagai peminta-minta berselimut wajah polos. Malam itu, Alia tak tidur. Ia menatap lampu redup di pojok kamar. Napasnya berat. Hatinya retak. Tapi dari retakan itu, perlahan muncul sesuatu. Bukan air mata, tapi tekad. Keesokan paginya, Alia berangkat ke pasar. Ia membantu seorang ibu tua yang terjatuh membawa dagangan kue di trotoar. Banyak orang hanya melihat, tapi Alia langsung memapasi ibu, membantu memungut toples kue yang berserakan. Ibu itu terharu. Ia mengajak Alia duduk di warung sederhana dan menawarkan segelas teh hangat. "Kamu nggak jijik bantuin orang tua kayak saya?" tanya si ibu dengan senyum kecil. Alia menggeleng. "Saya cuma bantu sesama. Saya juga pernah dibantu orang waktu jatuh." Ibu itu memandang dalam, lalu bertanya tentang hidup Alia. Perlahan, mereka bicara panjang. Dan tanpa Alia tahu, si ibu sebenarnya bukan penjual kue biasa. Ia adalah ibu dari pemilik jaringan usaha kue rumahan terbesar di kota itu. Tapi si ibu tak mengaku saat itu. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Besok pagi, datang ke alamat ini. Saya mungkin bisa bantu sedikit." Malam hari, Alia kembali ke kontrakan. Di depan pintu, ia mendapati amplop putih diselipkan di bawah tikar. Ia membukanya dengan gemetar. Isinya adalah selebaran pelatihan wirausaha gratis dan satu kartu nama yang bertuliskan Rasa Juang Program Bina Usaha Mandiri. Di belakangnya ada catatan tangan. Orang baik akan selalu dipertemukan dengan jalan yang baik. Alia menatap kartu itu lama. Ia tahu, ini mungkin bukan akhir dari penderitaan. Tapi mungkin, ini awal dari jalan yang benar. Pagi itu, udara masih dingin saat Alia menapaki trotoar menuju alamat yang tertera di kartu nama. Sebuah bangunan sederhana, tapi bersih dan tertata. Di atas pintunya, terpampang plakat kayu bertuliskan, Rasa Juang Program Bina Usaha Mandiri. Di dalamnya, ruangan itu tampak hangat. Puluhan orang dari berbagai usia duduk di kursi plastik. Sebagian tampak seperti pedagang kecil, ibu rumah tangga, dan pemuda pengangguran. Alia melangkah pelan masuk. Dadanya berdebar. Ia langsung disambut seorang pria ramah berusia sekitar 40-an. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Adrian, pembimbing program. Senyumnya lebar, matanya jujur. "Kamu Alia, ya? Yang direkomendasikan Bu Sri?" Alia mengangguk bingung. "Bu Sri? Yang jualan kue di pasar. Itu ibunya pemilik yayasan ini, loh." Jelas Pak Adrian sambil tertawa kecil. Alia tertegun. Hatinya mencelos. Ia tak menyangka, kebaikan kecil yang ia berikan kemarin justru membuka pintu sebesar ini. Hari itu, sesi pelatihan dimulai. Alia duduk di barisan depan. Dari materi dasar keuangan, cara riset pasar, teknik pemasaran online, hingga pengemasan produk. Semua diajarkan dengan metode praktis. Setiap malam, Alia pulang dengan catatan penuh di buku tulis usangnya. Ia belajar lagi sebelum tidur. Saat ibunya bertanya apa yang sedang ia kerjakan, Alia hanya menjawab, "Aku sedang belajar cara bertahan hidup, Bu." 2 minggu pelatihan berlalu. Pada akhir sesi, setiap peserta diminta mempresentasikan ide usaha mereka. Saat giliran Alia, ia maju dengan tangan gemetar. Di hadapannya, ada 5 orang mentor dan sesama peserta yang menyimak.
Saya ingin membuat usaha makanan rumahan yang bisa menjangkau orang-orang yang kehilangan semangat. Seperti saya dulu, ujar Alia membuka. Nama usahanya adalah Rasa Juang. Ruangan hening. Saya percaya, makanan bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita. Saya ingin jualan dengan konsep bahwa setiap menu punya kisah. Bukan hanya enak, tapi menyentuh. Beberapa mentor saling pandang. Salah satunya bertanya, "Apa kamu yakin bisa jalankan ini? Kamu bahkan belum punya modal." Alia menarik napas panjang. Yang saya punya cuma satu, Rasa Juang. Dan saya yakin itu lebih mahal dari uang. Ruangan hening lagi. Tapi detik berikutnya, tepuk tangan pecah. Bahkan mentor yang tadi bertanya, tersenyum sambil mengangguk pelan. 2 hari setelah presentasi, Alia menerima telepon. Ia dinyatakan sebagai peserta terbaik dan mendapat bantuan modal usaha sebesar 5 juta rupiah, plus pendampingan selama 3 bulan ke depan. Air mata Alia jatuh diam-diam saat membaca pengumuman itu. Ia memeluk ibunya erat dan berkata dengan suara bergetar, "Bu, mulai hari ini, kita bukan lagi penerima belas kasihan. Kita akan jadi pemberi harapan." Hari demi hari, Alia mulai membangun usahanya. Ia sewa dapur kecil di belakang rumah seorang tetangga. Ia menjual menu sederhana, nasi bungkus dengan lauk tempe orek, sambal bawang, dan telur balado. Tapi yang membuat unik adalah cerita kecil yang ia selipkan dalam setiap bungkus. Di kertas kecil itu, tertulis kisah inspiratif satu paragraf, seperti, "Kamu boleh lelah, tapi jangan berhenti. Hari ini mungkin berat, tapi bukan akhir segalanya." Awalnya, hanya 5 bungkus laku. Lalu 10. Lalu 20. Lalu pelanggan mulai memotret dan mengunggah bungkus makanannya ke media sosial. Dalam seminggu, akun Instagram, Rasa Juang, naik followersnya jadi 1000. Dalam 2 minggu, pesan masuk membludak. Dalam sebulan, Alia kewalahan memenuhi pesanan. Ia mulai merekrut 2 tetangga untuk bantu masak. Ia beli peralatan bekas lewat marketplace. Tak ada yang mewah, tapi semua ia jalankan dengan sungguh-sungguh. Suatu sore, saat sedang mengantar pesanan ke sebuah kantor, Alia berhenti di depan lift. Saat pintu terbuka, matanya membeku. Di dalam, berdiri Nadia. Masih dengan gaya angkuh, riasan tebal, tas bermerek, dan tatapan yang menilai dari ujung rambut ke ujung kaki. Alia mengangguk kecil. "Hai." Nadia menoleh. Mulutnya membuka sedikit. Lalu tersenyum miring. "Masih jualan makanan? Kirain udah nyerah." Alia hanya tersenyum. "Belum. Mungkin nanti. Tapi tidak hari ini." Lift hening. Saat pintu terbuka, Nadia keluar duluan, lalu berbalik. "Oh iya, by the way, Rafka bentar lagi tunangan." "Loh, sama aku." Alia tidak menjawab. Ia hanya memeluk kotak pesanan erat-erat. Tak ada lagi air mata di matanya. Hanya ada api kecil yang perlahan tumbuh dalam dada. Malam itu, Alia duduk sendiri di dapur. Di hadapannya, selembar kertas bertuliskan rencana ekspansi sederhana. Ia tahu, ia belum sehebat para pengusaha besar. Tapi ia tahu satu hal, jalan ini adalah miliknya. Dan ia akan terus melangkah, meski harus merangkak. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. "Selamat malam. Saya tertarik bekerja sama dengan Rasa Juang. Boleh saya ajak ketemuan untuk membahas peluang franchise?" Alia membaca pesan itu berkali-kali. Dadanya berdegup. Ini bukan pesan biasa. Pengirimnya adalah seorang investor yang sedang viral karena sukses membangun jaringan kedai kopi di 5 kota besar. Ia terdiam sejenak, lalu membalas pelan. "Dengan senang hati. Tapi saya cuma anak kontrakan. Jangan harap jamuan mewah." Balasan cepat muncul. "Saya datang bukan cari jamuan, tapi Rasa Juang." Alia terdiam. Ia menutup ponselnya, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum tanpa beban.
3 bulan berlalu sejak pertemuan pertama dengan investor itu. Namanya Armand. Pria berusia 30-an dengan gaya bicara tenang dan pikiran tajam. Ia bukan tipe pebisnis tamak yang hanya menghitung angka. Ia melihat potensi, membaca jiwa, dan saat ia memilih rasa juang, bukan karena makanannya enak, tapi karena kisah di baliknya. Kerja sama franchise dimulai perlahan. Alia tak langsung membuka banyak cabang. Ia memilih fokus membina satu lokasi baru, dijalankan oleh mantan peserta pelatihan rasa juang juga, seorang ibu tunggal yang hampir kehilangan harapan setelah suaminya kabur membawa semua harta. Usaha ini bukan tentang kaya sendiri, ujar Alia saat menyerahkan kunci kios pada ibu itu. Tapi tentang bagaimana kita bertahan bersama. Armand yang ikut menyaksikan momen itu hanya tersenyum tipis dan mencatat sesuatu di bukunya. Nama rasa juang semakin terdengar. Media lokal mulai meliput. Beberapa influencer kuliner memuji konsep dan kehangatan ceritanya. Bukan cuma soal makanan, tapi tentang perjuangan manusia. Alia diundang ke beberapa acara motivasi. Ia tak pernah tampil mewah. Ia datang dengan kemeja polos dan senyum jujur. Tapi justru itu yang membuat semua orang mendengarkan. Suatu hari, undangan khusus datang. Dari tempat yang tak pernah ia sangka akan menyebut namanya kembali. PT Rendra Mahakarya. Perusahaan besar milik keluarga Rafka. Suratnya resmi. Mereka mengundangnya sebagai pembicara tamu dalam acara talk show bertema Wirausaha Perempuan dan Dampaknya di Dunia Bisnis Modern. Alia membaca surat itu berkali-kali. Matanya terpaku pada logo perusahaan di pojok kiri atas. Logo yang dulu pernah membuatnya berharap, lalu ditampar kenyataan. Ia tak langsung menjawab. Tapi malam itu ia duduk lama di beranda, menatap langit. Ibunya, yang kini sudah jauh lebih sehat, duduk di sampingnya. "Kalau kamu terima undangan itu, kamu siap?" tanya sang ibu pelan. Alia mengangguk. "Aku bukan Alia yang dulu, Bu." Hari acara pun tiba. Gedung megah itu penuh dengan tamu undangan. Sebagian besar adalah pelaku bisnis, investor, dan petinggi perusahaan. Di antara mereka, berdiri pula Rafka dan Nadia. Kini tunangan resmi, duduk berdampingan, dikelilingi orang-orang yang bersorak menyebut mereka pasangan masa depan perusahaan. Ketika nama Alia dipanggil, ruangan hening. Ia melangkah ke atas panggung dengan tenang. Langkahnya tidak ragu. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang formal berwarna hitam. Tak ada perhiasan mencolok. Hanya pin kecil di dadanya bertuliskan, "Rasa Juang." Ia berdiri di tengah panggung. Mikrofon di tangannya. Semua mata memandang. "Selamat siang. Nama saya Alia. Dulu saya pernah berdiri di depan rumah seseorang, dengan harapan akan diterima bekerja. Tapi saya diusir, dihina, dianggap tak pantas. Hari ini, saya berdiri di tempat yang sama bukan sebagai pelamar, tapi sebagai pemilik usaha yang kini memberi pekerjaan untuk puluhan orang." Beberapa wajah terkejut. Beberapa menunduk. Beberapa mulai sadar siapa gadis itu. Nadia menegang. Rafka, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, matanya tak bisa lepas dari Alia. "Rasa Juang bukan cuma nama usaha, tapi cermin dari hidup saya. Saya tidak punya gelar bisnis, tidak punya modal besar. Tapi saya punya luka, dan saya ubah luka itu jadi pelajaran. Saya punya kemarahan, dan saya ubah kemarahan itu jadi semangat." Tepuk tangan mulai terdengar. Tapi Alia belum berhenti. "Dulu saya tidak punya panggung. Bahkan untuk bicara pun saya dibungkam. Tapi sekarang, saya sadar saya tak butuh izin dari siapapun untuk bersinar. Karena cahaya itu datang dari dalam." Suasana ruangan berubah. Beberapa tamu berdiri dan bertepuk tangan. Media mengambil foto. Kamera televisi merekam wajah Alia dari berbagai sisi. Tapi di antara semua itu, Alia menatap satu titik, ke arah kursi barisan kedua. Di situ, duduk Bu Ratna, wanita yang dulu mengusirnya. Wajahnya sekarang tak setegang dulu. Tapi juga bukan wajah bangga, melainkan wajah kalah dalam diam. Alia mengangguk kecil. Bukan sebagai sindiran,
tapi sebagai bentuk maaf yang tak pernah diminta. Setelah acara, banyak orang menghampiri Alia, menawarkan kerjasama, investasi, bahkan proyek sosial bersama. Tapi yang membuatnya terhenti adalah satu suara dari belakang. Alia! Ia menoleh. Suara itu tak berubah, tetap berat, tetap pelan. Tapi kali ini terdengar lebih rendah. Rafka, jawab Alia singkat. Pria itu berdiri kaku. Wajahnya seperti tak tahu harus berkata apa. Kamu hebat sekarang, ucapnya. Alia hanya tersenyum. Kamu juga. Selamat atas pertunangannya. Rafka mengangguk, tapi matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Penyesalan. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan kesempatan menjadi bagian dari perjalanan luar biasa seorang perempuan yang dulu ia tinggalkan. Aku minta maaf, gumamnya. Alia menatapnya lama, lalu menjawab dengan tenang. Kamu minta maaf karena aku sukses, atau karena kamu sadar siapa dirimu yang sebenarnya? Rafka terdiam. Tak ada yang bisa ia jawab. Alia melangkah pergi, tak menoleh lagi. Di belakangnya, dunia lama yang dulu menghancurkannya kini mengejarnya dengan kekaguman. Sore itu, Alia pulang ke kontrakannya yang masih sama. Ia menolak pindah ke apartemen mewah meski sudah mampu. Ia bilang, tempat ini bukan rumah, tapi pengingat. Di meja kayu kecil, ada sepucuk surat dari Arman. Alia, kamu siap buka cabang baru di luar kota? Aku sudah atur pertemuan dengan investor besar minggu depan. Mereka tertarik dengan konsepmu. Alia tersenyum, tapi ia tak langsung membalas. Ia membuka buku catatannya dan menulis satu kalimat. Jangan biarkan masa lalu mencuri arahmu. Biarkan ia jadi kompas, bukan beban. Lalu ia menutup bukunya. Esok hari, langkah baru akan dimulai. Langit Surabaya pagi itu sedikit mendung, tapi hati Alia justru cerah. Ia baru saja menandatangani kerjasama pembukaan cabang Rasa Juang keempat. Kali ini, di luar Jawa, sebuah kota yang selama ini hanya ia kenal dari peta dan berita. Namun, hari itu bukan soal ekspansi bisnis. Ia mendapat undangan khusus dari Dinas Sosial setempat untuk menjadi mentor pelatihan wirausaha bagi remaja putus sekolah. Sebuah program kecil, tapi bermakna. Dan seperti biasa, Alia tak pernah menolak ajakan yang sejalan dengan tujuannya. Ia datang dengan satu pesan di kepalanya. Siapapun bisa bangkit, asal diberi kepercayaan. Di aula kecil itu, puluhan remaja laki-laki dan perempuan menyimak dengan antusias. Alia berbagi kisahnya dari nol, dari makanan bungkus hingga kini jadi jaringan kuliner inspiratif. Setiap kalimatnya ditelan penuh rasa kagum dan ketertarikan. Salah satu peserta, gadis muda bernama Tari, bertanya dengan suara lirih. Kak, apa orang yang pernah dijatuhkan bisa benar-benar melupakan rasa sakitnya? Alia tersenyum lama, lalu menjawab, kita nggak perlu lupa. Cukup jangan biarkan sakit itu mengikat kita selamanya. Karena saat kita bergerak maju, rasa sakit itu berubah jadi bahan bakar. Sorak kecil mengisi ruangan. Tapi di sisi lain aula, seseorang memotret diam-diam. Seorang pria berkemeja biru gelap. Ia mengirim foto itu ke seseorang dengan teks. Dia makin besar. Kamu yakin tetap diam? Balasan singkat muncul. Terus awasi. Aku akan turun tangan langsung. 2 minggu kemudian, berita buruk datang tak terduga. Salah satu cabang Rasa Juang yang baru dibuka di Malang mengalami masalah. Dinas setempat menutup operasional sementara, dengan alasan pelanggaran izin usaha. Alia langsung turun ke lapangan. Ia pelajari dokumen, cek prosedur, dan tahu betul semuanya sudah sesuai. Tapi ada kejanggalan. Kepala dinas yang biasanya ramah, kini menolak ditemui. Wartawan yang awalnya memuji usahanya, tiba-tiba menurunkan artikel negatif soal bisnis dadakan tanpa fondasi. Ada yang main kotor, gumam Armand, yang juga ikut turun tangan. Alia menyelidiki. Ia menelusuri satu persatu kontak, hingga menemukan fakta mengejutkan
Beberapa pengusaha besar di wilayah itu merasa bisnis mereka terganggu sejak rasa juang masuk. Dan yang lebih mengagetkan, salah satunya ternyata berafiliasi dengan keluarga Rafka. Dia main belakang, ujar Arman dengan nada tajam. Alia terdiam. Matanya tajam, tapi bukan karena marah, melainkan kecewa. Seminggu kemudian, Alia menerima undangan pertemuan tertutup dari seorang pemilik grup bisnis kuliner besar. Bertempat di sebuah restoran mewah yang memancarkan kekuasaan, bukan kehangatan. Di sana, duduk seorang pria tua berjas abu-abu. Matanya tajam. Di sampingnya, Rafka, dengan ekspresi canggung dan tatapan tak nyaman. Langsung saja, Nona Alia, ucap si pria tua. Kami ingin Anda hentikan ekspansi bisnis Anda. Rasa juang terlalu cepat menyebar. Dan terlalu banyak mengganggu ekosistem yang sudah kami bangun bertahun-tahun. Alia menatap langsung ke mata pria itu. Ekosistem seperti apa? Yang takut bersaing dengan jujur. Pria itu tersenyum sinis. Ini bukan soal jujur atau tidak. Ini soal kuasa. Dan kami punya itu. Alia berdiri. Rafka ikut berdiri. Berusaha mencegah. Alia, dengar dulu. Tapi Alia tak menoleh. Aku datang bukan untuk minta restu. Aku datang untuk membuktikan bahwa aku nggak bisa lagi ditekan oleh ketakutan lama. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan. Di balik pintu, Arman sudah menunggu, tersenyum tipis. Jadi? Tanya Arman. Alia mengangguk. Kita jalan terus. Tapi lebih hati-hati. Mereka akan menyerang lagi. Malam itu, Alia mengumpulkan semua staf dan mitra cabang. Ia tak sembunyikan keadaan. Justru ia buka semua risiko dan tantangan yang sedang dihadapi. Kalau kalian mau mundur, sekarang saatnya. Aku tidak akan marah. Tapi tak satu pun bergerak. Seorang ibu muda bahkan menangis dan berkata, kalau bukan karena Alia, saya mungkin masih nyapu di rumah orang. Saya ikut, Mbak, sampai manapun. Alia menunduk. Suaranya bergetar. Baik. Kalau begitu, mulai besok, kita bangun ulang dari pondasi. Tapi kali ini, kita bikin lebih kuat. Alia dan tim memperkuat legalitas, membangun sistem IT internal, dan menjalin kemitraan langsung dengan koperasi daerah. Ia tak hanya bertahan, tapi menyerang balik dengan cara cerdas. Ia buka pelatihan gratis di 5 kota kecil. Ia buat web series mini soal kisah orang-orang yang bangkit lewat rasa juang. Ia ubah tekanan jadi narasi. Dan hasilnya mulai tampak. Simpati masyarakat meningkat. Banyak pelanggan justru makin loyal. Media kembali memberitakan tentang sosok muda yang tak bisa dipatahkan. Bahkan, investor besar yang awalnya ragu, kini mulai menawarkan kolaborasi. Namun, di tengah itu semua, Nadia kembali muncul. Kali ini, tidak sebagai kekasih Rafka. Pertunangan mereka batal sebulan lalu. Alasannya tak diumumkan. Tapi Alia tak butuh penjelasan. Nadia datang ke salah satu pelatihan. Diam-diam. Setelah acara selesai, ia mendekat. Aku datang bukan untuk minta maaf. Ucapnya pelan. Karena aku tahu itu nggak akan cukup. Alia hanya menatapnya. Tak berkata. Aku cuma mau bilang aku iri. Dulu aku pikir aku menang. Tapi ternyata, kamu yang benar-benar hidup. Alia tak balas ucapan itu. Ia hanya tersenyum samar, lalu melangkah pergi. Tak ada kata, tak ada dendam. Hanya kebebasan. Di akhir bulan, Alia berdiri di depan kios rasa juang pertama yang kini direnovasi total. Di sampingnya berdiri ibunya, Arman, dan 20 mitra baru yang siap mengembangkan sayap lebih luas. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diam, ia berkata dalam hati, dulu aku dihina karena miskin, sekarang aku dihormati karena bertahan. Tapi lebih dari itu, aku dihargai karena tak menyimpan dendam. 4 tahun sejak Alia pertama kali berdiri menjajakan nasi bungkus di trotoar. Hari ini, ia berdiri di atas panggung utama konferensi wirausaha nasional yang disiarkan langsung ke seluruh Indonesia. Rasa juang kini telah memiliki 32 cabang,
tersebar dari ujung barat Sumatera hingga timur Sulawesi. Tapi yang lebih penting, setiap cabang dikelola oleh mantan orang-orang kecil, yang pernah diremehkan, dijatuhkan, dilupakan. Salah satunya, Tari, gadis yang dulu bertanya apakah luka bisa dilupakan, kini jadi kepala cabang termuda dan sedang dalam proses membangun sekolah keterampilan gratis di desanya. Alia berdiri di tengah panggung. Di hadapannya, ratusan pengusaha, pejabat, dan media nasional. 4 tahun lalu, saya berdiri di depan rumah orang dengan harapan diterima. Tapi saya diusir. Hari ini, saya berdiri di depan negeri ini, bukan untuk menuntut balas, tapi untuk mengajak semua orang membuktikan bahwa orang kecil bisa besar tanpa harus menjatuhkan siapapun. Tepuk tangan menggema. Tapi belum selesai. Yang paling menyakitkan dalam hidup saya bukan kemiskinan, tapi saat saya dianggap tak layak bermimpi. Dan justru dari situlah saya belajar bahwa mimpi itu bukan hak orang kaya saja. Tangannya menggenggam mikrofon kuat-kuat. Matanya mulai basah. Terima kasih untuk semua yang pernah meremehkan saya. Tanpa kalian, saya tak akan tahu betapa kuatnya saya bisa bertahan. Sementara itu, di layar besar di belakang panggung, ditampilkan foto-foto perjalanan Alia, dari trotoar, kontrakan, hingga peresmian cabang terakhir. Dan di antara kerumunan, tanpa diketahui siapapun, duduk sosok tua yang dulu begitu membencinya, Bu Ratna. Wajahnya tak lagi congkak. Kini hanya tersisa penyesalan. Ia menatap panggung, dan di matanya mengalir air mata. Mungkin bukan karena bangga, tapi karena sadar. Ia pernah mengusir berlian, mengira itu batu. Setelah acara, Alia menerima banyak pelukan, tawaran kerjasama, dan permintaan wawancara. Tapi yang paling membuatnya berhenti adalah sebuah surat kecil yang dikirim lewat tangan petugas hotel. Tulisannya rapi, namun hanya satu kalimat. Kalau saja waktu bisa diputar, aku akan berdiri di sampingmu. Rafka. Alia tersenyum kecil. Ia lipat surat itu, lalu membuangnya ke tong sampah tanpa membuka amplopnya. Bukan karena benci, tapi karena masa lalu tak layak dibawa pulang ke masa depan. Sore itu, di rooftop hotel tempat ia menginap, Alia berdiri menatap langit merah jingga. Angin meniup pelan jilbabnya. Di sampingnya, sang ibu menggenggam tangannya. Kamu gak pernah berhenti bikin ibu bangga. Alia tak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah cakrawala, lalu berkata pelan, Bu, dulu aku pernah menangis karena aku miskin. Tapi hari ini, aku menangis karena Allah begitu adil. Matanya basah, tapi kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata kemenangan. Hikmah dari kisah ini tertuang indah dalam firman Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 23. Terima kasih sudah mengikuti kisah Alia hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Karena dari luka, bisa tumbuh kekuatan. Dan dari kehinaan bisa lahir kejayaan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.